Seharusnya tuh langsung tuh dicek foto transfer. Kok Doktif lihat sih PT-nya kamu Reza transfer ke buzzer? Mau dikasih tahu siapa? 25 juta guys. Dia bayar dari PT Glavit ke buzzer. Dia bayar. Ada buktinya. Transferannya ada, mutasinya ada. Tapi bilangnya si lakinya bilang, kakak, kita nggak pernah bayar budget kakak. Ingat nggak? Nangis. Sekarang Doktif temuin semua buktinya. Ternyata bayar juga 25 juta pula bayarnya. Gitu. Udah ketahuan semua dah. Males Doktif sama orang ini. Gitu. Semangat. Orang Doktif ya, kalau Doktif ngomong ada buktinya ya, nggak ada Doktif hoax. Gitu. Ada buktinya, makanya Doktif kalau melawan. Thank you. Kayaknya ditanya dicek deh, Kimberly siapa sih? Kimberly siapa kak? Siapa sih? Terus ada lagi guys. Ada lagi yang ini. Ada lagi yang fitnahin Cindy Samuel. Oh, yang kemarin ketemu di Bepom. Iya, ketemu di Bepom, ya kan? Tapi Doktif nggak bisa pegang Al-Quran. Demi Allah, Doktif baru ketemu sama Cindy Samuel itu di situ, ya. Tapi kalian lihat nggak giringannya? Gitu. Oh kok baik? Karena itu sudah dapet duit dan bla bla blanya gitu kan? Lihat kan giringannya itu Cindy ngamuk guys. Kok bisa? Orang ketemunya juga baru di situ. Gitu. Giringannya emang bener-bener kalian ini ya. Ini emang bener-bener gerombolan apa sih Doktif bilang kalian ini circle-nya seneng banget fitnahin orang, seneng banget halusinasi. Cerita aja, buktiin. Bisa dibuktikan atau tidak? Nggak bisa dibuktikan, Doktif balik serang. Nah, pencemaran nama baik kan gampang begitu. Jadi kalau ngomong hati-hati, mulut kamu harimaumu. Kalau ngomong ada buktinya. Gitu. Ya? Oke? Semangat dong. Gitu. Iya, FI sirkus gitu. Ada lagi bilang, kita tidak pernah melarang Bapak menutup pintu. Ada CCTV-nya tutup pintu tuh. Siapa itu yang tutup pintu? Gitu. Ada tuh yang mobilnya. Jadi ada nanti guys mobilnya Doktif dihalangin sama mobil putih, ya kan? Ada CCTV-nya. Mobil putih tuh masuk ke belakangnya mobilnya Doktif. Nah, ya, udah jelas itu CCTV-nya ada. Terus si suaminya Rahma juga gitu, lari-lari. Terus kalian lihat nggak ada yang bilang begini tuh karyawannya yang lepas baju. Ingat nggak guys? Instastory-nya. Kalian ini deh simpen deh Instastory-nya Rahma itu keburu hilang nanti. Soalnya dia sukanya ngapus tuh, ngapus bukti jejak. Kalau Doktif sih sudah punya itunya. Kalian harus punya tuh ya. Yang bilang larinya lepas bajunya di trotoar. Di trotoar lepas bajunya. CCTV-nya menunjukkan apa? Enggak guys. Enggak di trotoar. Gitu. Terus dia bilang, saya itu kan melerai apa? Melerai suami kamu yang ingin mukulin Doktif. Betul nggak itu? Kok beraninya sama cewek sih? Fitra. Begitu di depan kamera langsung sok santun gitu. Tapi pada saat di situ ada lagi, bener nggak telinganya Doktif? Doktif mau tanya sama kamu, bener nggak telinganya Doktif? Di ruang mediasi, ya di ruang mediasi, bener nggak? Doktif tanya ya, Doktif tanya, bener nggak omongan kamu bilang, sebenarnya gampang sih mau ngilangin dokter. Ngomong gitu dong. Doktif tanya, betul nggak kamu ngomong gitu? Itu maksudnya apa? Mau berangkat ke Kalimantan sambil bawa parang maksudnya apa? Usianya Doktif itu yang ngatur Allah, bukan kamu Fitra dan gerombolan kamu. Ya, mentalnya Doktif bukan mental seperti itu. Paham nggak Fitra, Rahma dan kalian semua, gerombolan kalian semua itu. Ya, gitu. Makanya Doktif santai aja, selai aja gitu. Selai, tuh ya. Jadi jangan deh ngancem-ngancem Doktif. Sayangnya pada saat itu nggak boleh direkam. Makanya Doktif itu di situ nggak punya bukti, tapi ada saksi yang mendengarkan itu. Bapak polisi, Bapak Pok Lela, takutnya pelanggaran. Pok Lela pun dengerin itu, ya. Terus makanya Doktif nggak heran reseller yang dirugikan,
Tadi barusan dapat laporan ya, reseller yang dirugikan dari adiknya HK. Ya, ada buktinya tadi juga sudah mulai masuk, bukti-bukti masuk sudah mulai adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh SS ini. Gitu ya, udah mulai masuk tuh. Gitu ya. Semangat dok. Semangat guys. Ya, hati-hati juga, beneran mau ke Kalimantan bawa parang. Janganlah. Iya, kok pakainya begitu sih ngomongannya? Ada juga gerombolan yang kalau mau pesta pakai G ke Medan perginya. Tau nggak? Pesta apa? Pesta apa nih? Pesta yang pakai lintingan-lintingan tuh, rokok tuh. Oh. Tau nggak? Depannya G. Kan nggak boleh ngomong di sini. Apa guys? Bisa jawab nggak guys? Bisa jawab nggak? Cari coba, jawab nggak? Coba ada yang bisa jawab. Yang dilinting-linting, bukan? Ya kok Hah? Ikan buntal. Dia itu tanamannya Jati. Tanamannya paling banyak di Aceh. Kalau di Aceh kan nggak boleh nih, iya kan? Nah, kalau di Medan itu rumornya itu gampang banget. Nah, ketahuan ya. Gimana kalau Doktif tunjukin lagi pesta itu, fotonya keluar, gimana? Itu personal loh. Doktif nggak mau loh nyerang personal kamu. Nggak mau Doktif ngebuka itu semua. Bisa geger se-Indonesia Raya. Ternyata, oh pantes gitu. Pestanya di Medan. Aduh ya Allah, jangan dipancing-pancing, kebuka semua nanti. Ya, mana ini medsos direkam. Yakin, ini mulut kamu hati-hati ya. Gitu. Terus kan besok mau preskon. Untuk lawyernya cewek kalau nggak salah ya, lawyernya cewek, ibu. Kalau nanti pada saat pemeriksaan dengan ibu, jangan lupa bawa perekam ya bu. Nanti biar ibu nggak bete, nggak bludrek gitu. Bahasanya kan bludrek apa sih? Nanti bisa berubah-berubah bu ngomongnya bu. Nanti ibu sendiri yang bingung, amnesia. Jadi ibu bawa perekam. Ya bu, ya ibu bawa perekam. Jadi kalau misalnya nanti itu dia berubah nih bu statementnya, nanti ibu bisa bilang, loh kok kemarin bilangnya begitu, sekarang bilangnya begini. Nah ibu punya bukti, jangan sampai nggak direkam ya bu. Saya nasihatin karena dokter udah ngerasain gitu. Kalian tahu nggak si siapa? Itu si Rahma itu kan bilang jejak digitalnya tuh. Dia bilang waktu pas podcastnya sama DRL, inget nggak guys? Oh iya. Tuh, ada yang ngomong di Medan sudah mulai ada yang ngomong kan? Tuh, ada yang ngomong kan, lihat tuh. Bukan Doktif ya yang ngomong ya. Udah, kebuka semua nanti guys. Kasih aja laporannya ke Doktif. Laporannya ke Doktif udah tahu sebenarnya. Ya, udah ke Doktif laporannya. Korban-korbannya semua ditangin, masukin ke Doktif aja. Tuh, yang nomor yang dia sebar. Ke nomor yang dia sebar itu, ya. Terus apa lagi ya? Banyak kali ya yang ingin promosi ya. Aduh. Nggak bisa, kalau jerawatan nggak bisa ya. Guys, ini bukan untuk yang berjerawat ya, berjeriwit ya. Ini bukan untuk yang berjeriwit tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini untuk yang normal atau mungkin pas lagi datang bulan aja gitu ya, nggak boleh gitu. Oke. Sekarang lagi promo. Apalagi sih? Pak Doktif. Thank you, makasih ya. Udah itu kalau misalnya ini siapa apalagi bahasanya kita. Nah, kan mau ngomong apa lagi? Oh, untuk itu ibu itu hati-hati ya ibu ya. Itu pengacara. Iya, lawyer. Pokoknya ibu harus punya ya bu ya. Doktif ini sudah pengalaman dari jejak digital dia ya, yang dia bilang saya tidak menjual produk itu lagi gitu selama 2 tahun. Di ruang mediasi guys, di ruang mediasi nih berubah guys. Bukan 2 tahun, tapi 1,5 tahun. Pada saat Doktif tanyakan ke Rahma, mukanya pucat, bingung dia. Jadi Doktif bingung. Doktif tanyalah ke dia, katanya jejak digitalnya 2 tahun. Kok sekarang bilangnya 1,5 tahun? Nggak bisa ngomong ya Rahma ya? Bingung ya? Panik ya? Nah tandanya kalau dalam ilmu psikologis, orang yang suka berbohong, dia nggak hafal dengan kebohongannya sendiri. Dia akan berubah. Ya, oke. Siapa lagi itu? Ya itu. FS tadi udah dibilang. Udah dibahas. Emang satu circle ya guys.
Nggak tahu tuh ngapain dia ikut-ikut. Udah, kamu takut ya tasnya kamu nggak ada yang beli ya? Kan tasnya kamu kan jualan tas ya. Biasanya tas kamu dibeli sama artis-artis sama owner-owner skincare ya. Takut tasnya nggak laku? Iya, gitu. Reka udah ya untuk Reka. Untuk yang jilid nggak ada guys, nggak ada di atas. Ada kalau misalnya ada aja rasain paketan, ada nggak yang lebih murah? Yang mana? Yang lebih ambiar. Yang lebih ambiar ada guys. Jadi gabungan antara ini sama ini. Ada nggak? Sudah nggak? Sudah masuk Ada, belum? ada. Sudah keluar? Udah dipin tuh ya Kak ya. Udah dipin? Ya. Panda, iya panda. Doktif itu ya paling suka sama hewan panda loh sebenarnya. Jadi kena ini, dia kena kecipratan sifatnya. Oh panda, tahu nggak kalian panda? Panda di ruangan mediasi, nggak bisa ngomong guys, nggak bisa ngomong, diem aja gitu di depan polisi. Mungkin dia trauma kali ya, ingat pada saat dia jadi narapidana, mungkin dia inget kali masa lalunya dia di luar itu internasional kan, dia kan di internasional, dia ingat, akankah saya menjadi napi nasional? Iya, insya Allah kamu akan jadi bersama dengan teman-teman kamu ya. Kamu sentuh doktif, pelecehan seksual itu bukan dalam artian kamu karena kamu belum belajar hukum, tapi apa yang kamu lakukan dalam konteks hukum itu udah kena ya. Arif Afanda, Panda, kamu sudah kena pasal itu. Tinggal nanti mungkin tinggal ketok palunya aja gitu doang ya. Oke, karena kamu sudah terbukti di rekaman itu kamu nyentuh doktif, sok-sok akrab, sok-sok deket ya, itu udah kena, itu sudah termasuk pelecehan seksual, udah kena ya. Makanya kamu baca dulu sebelum nyap ya. Untuk Rahma ya, kamu tuh leadernya, didik itu anak-anak buah kamu yang amfibi itu, didik mulutnya. Kenapa? Kalau kamu punya karyawan yang seperti itu, kalau doktif pasti sudah doktif abisin. Terima kasih ya, karena itu cerminan dari ownernya ya, gitu. Kalian lihat kan guys, bagaimana staffnya doktif begitu sayangnya sama doktif, masih santun begitu, gitu. Kalian lihat kelakuannya anak buahnya si Rahma dan kawan-kawan itu, si Rahma dan suaminya ya, lihat bagaimana. Ya karena cerminan, atasannya pun begitu. Jadi ya bawahnya pun begitu. Dan alhamdulillah guys, alhamdulillah doktif itu nggak ngeladenin. Karena emang apa? Buat apa ngeladenin mereka? Gitu. Enggak, karena buat apa? Sama seperti gini aja guys, gini deh, mak-mak nih misalnya ya. Mak-mak, lihat ada anak kecil, anaknya dia yang nyolong ya, nyolong duit dari dompet emaknya. Lagi duit nih, lagi nyolong duit nih misalnya, lagi nyolong duit, terus ketahuan sama maknya nih. Terus maknya nanya, "Hayo, kamu nyolong ya?" Terus anaknya bilang, "Enggak mak, aku nggak nyolong, tapi duitnya di tangan." Gitu. Maknya ketawa nggak kira-kira? Hah? Maknya ketawa nggak guys? Pasti ketawa lah maknya. Ini anak lucu, gimana mau marah? Ya doktif ketawa sebenarnya, karena kebongkar gitu loh. Harusnya kamu tuh tenang aja. Tenang, diambilin, ditarikin, bukannya doktif yang ganti. Asal kamu tahu, doktif yang ganti reseller uang resellernya kamu ya. Doktif yang transfer 5 juta, paham nggak? Yang seharusnya jadi tanggung jawab kamu ya ganti, malah jadi doktif yang transfer gitu loh. Aduh, parahnya orang-orang ini. Ini untuk Bumil bisa ya guys. Jadi ini emang untuk Bumil, untuk Busui aman ya. Untuk Bumil Busui dia aman. Oke. Cepet sekarang Kak. Mumpung lagi ambiarin. Kalian kalau nanti dokter udah selesai live, harganya kembali normal lagi ya. Live-nya bentar doang. Live-nya bentar doang. Oke, ini yang buat tutup flag. Jadi kalian pakainya di pagi sama malam. Pagi kalian pakai ini ditumpuk sama sunscreen. Malamnya juga gitu, pakai ini aja tapi ya, gitu. Untuk yang pengen glowing, pengen untuk ngurangin flagnya, gitu. Karena kandungannya itu setara dengan haki 4%. Ada jurnalnya juga, ya. Ada ilmunya guys, gitu. Oke. Bergradakan mungkin dok. Nggak bisa kalau geradakan, maksudnya gimana? Tekstur kulitnya ya. Kalau ini dia lebih ke pencerahan, memglowingkan gitu. Oke. MH nggak tahu ya, dokter nggak tahu ya. Kalau dari yang sekarang itu kan terlihat MH-nya
tahanan, tapi dokter nggak berani komentar karena nggak tahu, takutnya itu hoax. Lagi ditanyakan ya ke Makassar itu betul atau tidak beritanya. Jadi jangan kepancing ya guys. Nggak tahu itu beritanya hoax atau benar. Tapi kalau misalnya itu beritanya benar, itu adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Makassar. Ya, bahwa akhirnya setelah sekian tahun, karena kalian tahu ya merkuri itu bahaya banget, bisa menimbulkan CA, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Emang kalian bisa langsung putih gitu, mulusnya, licin. Tapi hati-hati, habis gitu segala penyakit bakalan datang. Oke? Tanyain si Tungkir gimana. Oke, si Tungkir nanti dokter juga bakalan laporin kalau laporannya dia nggak dicabut ya. Untuk si Tungkir, produknya si Tungkir nanti kita bawa deh ke Polda. Ya ke Polda aja deh, kita lawannya Polda aja deh gitu ya. Karena dia menjual produk etiket biru di apotik yang udah tutup ya guys ya. Sementara dia melaporkan Doktif. Ntar ya, ini Doktif kasih tahu ya laporannya ya. Tuh. Laporannya ini ya. Oke. Siapa ini? Andreas Henry Situngkir. Kamu melaporkan Doktif kenapa deh? Hah? Kenapa? Kan kamu yang jual etiket biru. Untung Doktif nggak laporin. Tapi karena Doktif diitik-itik, ya udah deh. Doktif laporin kamu aja ya. Doktif bakalan lihat dilanjutin nggak prosesnya. Oke, kalau Doktif sih nggak takut. Doktif ada buktinya loh produk kamu, ya kan? Betul nggak? Gampang banget dapetinnya. Apotika udah tutup masalahnya pada saat diperiksa, dicek sama Mabes. Apotika udah nggak ada. Kamu yang ngelaporin Doktif, yakin mau diitik-itik atau Doktif mau datengin kamu? Gitu ya. Dicek, ada nggak surat izin praktek, ada nggak kliniknya? Gitu. Maunya gitu ya. Mau berlindung di ketiak FS, mau berlindung gitu. Kan pernah lihat tuh Doktif tuh. Kamu mau berlindung di ketiaknya FS, ya. Gitu. Kalau yang namanya salah, tetap salah, ya. Makanya guys, Doktif mohon ini tetap untuk menjadi viral ya. Karena kalau viral, mau bintang berapapun gak akan bisa guys. Nah, kawal terus ya, kawal terus netizen. Jadi yang bisa menegakkan itu harus viral dulu nih, pasti nanti cepet gitu ya. Jadi mereka nggak akan berani untuk melakukan manipulatif gitulah ya, gitu. Doktif yakin kali ini pihak berwajib akan tegak lurus, bener. Nggak mau terima sogokan, udah jelas pasal-pasal udah jelas apotiknya nggak ada. Dicek semua nggak ada. Terus dapatnya dari mana itu produk Andreas Situngkir ya. Jadi untuk Pak Kapolda Sumatera Utara, untuk Pak Kapolres Medan ya, nanti Doktif akan tunjukkan bukti-buktinya ya. Doktif berharap orang ini sadar, orang ini bisa menarik laporannya. Karena kalau memang diteruskan ya kita siap-siap aja ya. Doktif nggak pengen nih sebenarnya nyerang kamu karena kan kamu kan juga dokter ya. Yang dilaporkan cukup DRL, tapi kayaknya Dokter Eka gimana? Ini Dokter Eka yang bekerja di klinik Athena Makassar ya, betul nggak? Yang kamu bilang kalau Bopeng dirawat itu nggak akan kena. Nah, bosnya kamu gimana? Kenapa kamu nggak ngerawat bos kamu sendiri? Gitu. Banget aku dengernya. Guys, bosnya dia itu. Jadi pada saat Doktif ceritain ya, lo nggak diceritain guys? Lo nggak diceritain? Aku mau udah deg-degan kalau dokter mau cerita. Di Badan POM. Jadi di Badan POM itu Doktif tuh dikawal kan. Jadi kan masing-masing dapat. Doktif dikawal dimasukin ke ruangan beserta dengan Dokter Oki, Dokter Ekes, Dokter Nanang, Dokter Deka, ya kita kumpul semua. Ada Cindy, yang dimana Doktif tuh baru ketemu dengan Cindy tuh di situ, ya, baru ketemu di situ. Nah, pada saat Doktif itu duduk barengan sama Cindy, Doktif tanya sama Cindy, Cindy, kamu udah siap kan deket sama Doktif ini dudukan? Nanti pasti digoreng nih, gitu. Ternyata bener kan guys, nggak nunggu 2 kali 24 jam beritanya digoreng lah sama kubu mereka, bener nggak?
goreng. Jadi apa yang Latif ceritakan ini bukan hoax, bukan gosip, fakta. Supaya masyarakat pada paham. Ya, masyarakat pada paham bagaimana fakta yang sebenarnya. Karena Dokti males bilang klarifikasi. Mending kayak gini aja deh. Gitu ya. Nah, terus akhirnya Dokti setelah acara mau dimulai, barulah kita semua barengan ke ruangan ya. Akhirnya kita berdiskusi, kita mendengarkan Profesor Taruna berbicara, selanjutnya ada dialog interaktif. Terus selesai, Doktif langsung menuju ke ruangan yang tadi ya, ruangan karantina yang tadi itu. Lagi terus pada saat Doktif berbicara, ada di situ dari orang Badan POM, tiba-tiba DRL nyapa Doktif gitu. Tapi yang Doktif sesalkan pada saat menyapa Doktif, ada yang namanya Hans Pranata yang menggunakan handphonenya untuk merekam Doktif. Disitulah Doktif marah, guys, karena dia tidak punya hak masuk ke ruangan Doktif, nyelonong kalian ini ya, nyelonong kalian ini berdua, enggak ada berdua ya, tapi yang satunya ini banget tuh Hans Pranata pegang handphone sambil nge-record. Nah disitu Doktif tunjuk-tunjuk dan Doktif marah-marahin, karena itu bisa Doktif tuntut merekam tanpa izin loh gitu ya. Akhirnya DRL pun menyadari ya kan, dan akhirnya DRL pun pergi dari ruangan gitu. Jadi tolong ya DRL, kamu bilangin tuh Hans Pranata jangan macem-macem, nanti nemenin kamu loh. Prosesnya kamu lagi masuk Polda juga ya, jadi bilangin gitu. Belum lagi nanti ada panggilan dari MKEK, kode etik profesi kedokteran juga gitu ya. Oke. Ya, jadi memang Cindy Samuel itu kemarin haki, tapi beliau sudah melakukan penarikan. Nah, kalau jadi owner tuh kayak gitu tuh, owner yang bener ditarik. Jadi yang salah itu bukan resellernya dong. Ini kalau mau tiru tuh kayak Cindy tuh, ditiru gitu, kesel. Yang apa yang mana diserang resellernya? Hello, yang diserang tuh bukan resellernya. Reseller itu yang buat kamu tuh kaya, yang buat kalian owner flexing kaya itu reseller kalian. Hargai mereka, paham kagak? Paham, kasih paham gitu loh. Ini reseller yang buat kalian jadi seperti itu, yang buat kalian bisa flexing itu, malah mau diserang. Harusnya kayak Cindy gitu, ditarikin semua, ditarik, laporin ke Badan POM, dibakar, deputi, ada semua buktinya gitu. Kayak gitu dong, itu namanya owner yang tanggung jawab, nggak nyalahin resellernya. Ini ada yang tantrum nyalahin resellernya dikorbanin. Reseller udah beli produk lu gitu loh, lu gantiin dong, lu tarik lah. Ini gimana sih pengusaha preman, enak kali, segan kali kan jadinya resellernya gitu. Bener gak sih? Segan, nyambung gak sih sebenarnya ngomong segan kalinya sama topik kita ini? Kelen, apa itu bahasanya? Umama, oh ya jilbab Umama. Iya, lagi heboh banget tuh jilbab Umama. Guys, beli jilbab Umama aja gitu. Udah nggak usah beli jilbabnya dia. Sama aja itu. Ya, beli jilbab Umama aja. Dokter nggak di-endorse. Lalu dikit-dikit di endorse sama Umama, kagak. Dokter juga taunya Umama juga dari situ, dari TikTok. Ya, udah Umama mah Mursida, ambiar harganya. Buat lebaran kan persiapan. Kalau nggak di Indra Brookman ini enak banget nih. Promosi ini kakak di-endorse. Udah di-endorse, enggak di-endorse ini. Berarti kalau ini nggak di-endorse ya, karena udah kayak saudara nih. Rani Brookman, ya, bahannya enak, adem, terus ngeplak duduk, gitu. Terus kalau dipakai menjerit, gitu. Menjerit gimana? Menjerit. Kan kalau jualan begitu, menjerit, gitu ya. Aduh. Ada sayang, ada, kliniknya ada. Ya jadi untuk Rama, balikin duit reseller, tarik barang-barangnya. Udah, nggak usah playing victim main drama. Udah, umumkan produk ini adalah produk dari saya, maka reseller distributor. Terus untuk yang memiliki piutang dengan saya akan membayarnya. Gitu dong. Perlu disebutin nggak? Ada 6 miliar. Perlu disebutin nggak? Buktinya ada, orangnya ada. Masa dokter perlu nanti podcast gitu sama beliaunya biar kamu ganti?
nanti dokter diilangin lagi sama suaminya kamu. Gitu ya kan. Mengerikan sekali itu premanismenya itu. Biar masyarakat melihat larinya ingin memukulnya seperti, dan diakuin ya guys ya, diakuin kamu ingin memukul dokter, dia mengakui di situ ya. Tapi ya udahlah, biasalah, kali aja nanti ini apa namanya itu, kali aja lupa ingatan, amnesia lagi gitu ya.